Selamat malam Pak Hendy. Perkenalkan nama saya John Brian Cornelius dari Program Studi Informatika Angkatan 2022. Hari ini saya akan menjelaskan program kode yang saya buat berdasarkan soal yang telah diberikan. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan inti kode, saya akan menjelaskan dua baris lain ini yang merupakan import sebuah library. Pada baris yang pertama, saya mengimport scanner. Mengapa saya melakukan ini? Dikarenakan saya membutuhkan inputan dari user, bisa dapat berupa integer, bisa berupa string, dan lainnya. Maka dari itu saya membutuhkan library scanner. Lalu yang kedua adalah library thread local random. Hal ini dilakukan karena satu metode yang saya buat sangat membutuhkan pemilihan angka acak dari suatu index array. Maka dari itu saya uh, mengimport thread local random yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada metode tersebut. Lalu saya akan mulai menjelaskan kode inti dari program. Itu dimulai dari public class menu sesuai dengan nama file saya yaitu menu.java. Saya akan mulai dari bagian pertama yaitu deklarasi. Pada bagian ini berisi tentang deklarasi-deklarasi yang akan saya gunakan untuk metode-metode yang lainnya. Di sini saya mendeklarasikan scanner variabel bernama scan dari scanner dengan keyword static. Mengapa saya mendeklarasikannya di luar metode? Mengapa tidak di dalam metode saja? Hal ini dikarenakan saya tidak ingin melakukan perulangan. Jadi di setiap metode saya tidak ingin untuk mendeklarasikannya terus-menerus. Saya tidak ingin menerapkan dry atau don't repeat yourself. Maka dari itu saya mendeklarasikan scan atau scanner di luar metode. Hal ini dapat dilakukan jika saya menulis keyword static yang artinya scan ini dapat dipakai dengan ranah kelas menu saja. Di luar dari kelas menu, scan ini tidak dapat diakses. Gitu. Lalu saya lanjutkan dengan bagian kedua, yaitu method general property. Method general property ini berisi metode-metode yang digunakan sebagai pendukung metode utama. Seperti contohnya nanti pada penjelasan lebih lanjut ada sebuah metode yang namanya input bilangan. Dia memerlukan metode lainnya seperti clear screen untuk membersihkan screen pada metode tersebut. Yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Pada bagian ini, metode pertama yang akan saya jelaskan adalah metode clear screen. Metode clear screen ini berguna untuk membersihkan layar pengguna. Layaknya seperti CLS kalau pada C atau C++. Dikarenakan Java tidak dapat diperlakukan layaknya seperti C atau C++ menggunakan langsung sistem .cls saja, saya harus menghapus screen menggunakan ANSI escape codes. Jadi pada metode ini yang bertipe data void yang artinya dia hanya menampilkan tidak mengembalikan nilai apapun, saya menampilkan atau mencetak ANSI codes yang jika saya tidak salah arti dari garis miring 033H pada bagian ini artinya adalah men-set kursor mouse posisinya itu kepada corner kiri atas dan dilanjutkan dengan 0332J yang artinya membersihkan layar. Jadi seperti itu untuk clear screen. Jadi dia akan membersihkan layar dari kiri atas. Lalu dilanjutkan dengan metode berikutnya yaitu delay atau sleep. Metode sleep ini sama halnya bertipe data void yang artinya tidak mengembalikan nilai apapun, melainkan hanya menampilkan. Namun sleep meminta inputan dari parameter pengguna berupa ms yang artinya millisecond bertipe data integer. Jadi fungsi metode sleep ini digunakan untuk mendelay suatu proses. Kalau pada dalam program ini saya gunakan metode sleep ini untuk melakukan animasi pada teks, di mana delay seperti saya mau mencetak kalimat hello, lalu hello world,
dua kalimat yang berbeda. Hello dipisahkan dengan sleep yang berjarak 20 milisecond lamanya, lalu dia akan mencetak world. Jadi cara kerja metode sleep ini, dia akan memanggil fungsi sleep dari konstruktor thread. Mengapa saya menggunakan try and catch? Dikarenakan fungsi sleep, jika dilihat, fungsi sleep melempar sebuah exception, yaitu interrupted exception. Dikarenakan dia melempar interrupted exception, maka saya harus menggunakan try and catch. Jadi saya ibaratnya mencoba fungsi ini, dan jika terjadi failure, saya akan menangkap error tersebut dan menampilkan pesan atau pesan kalimat berupa metode sleep gagal. Seperti itu untuk metode sleep. Lalu saya akan melanjutkan dengan metode mewarnai teks. Ini dengan ANSI codes, sama halnya dengan clear screen. Namun pada metode ini ada yang berbeda. Ya, metode color akan mengembalikan nilai bertipe data string dan meminta user atau pengguna memasukkan range. Apa itu range? Range itu adalah rentang angka sebagai warna yang akan ditampilkan. Jadi ANSI codes ini 01B buka kotak itu berarti dia menginisiasikan warna untuk merubah teks. Jika seperti salah satu contohnya user memasukkan range 34, maka dia akan mengembalikan string color berupa warna ungu tua. Seperti itu. Range ini kalau saya tidak salah berentang sepanjang angka 0 sampai 97. Itu setahu saya saja. Lalu lanjutkan oleh metode animasi teks. Metode animasi teks ini salah satunya juga memanggil metode-metode pendukung, yaitu seperti sleep atau color. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Jadi metode animasi teks atau teks anim bertipe data void yang artinya menampilkan saja, memiliki parameter string text yang gunanya untuk meminta inputan kalimat dari user, lalu string color yang meminta color warna apa yang user mau ubah untuk teks tersebut, dan juga count yang gunanya untuk berapa banyak user mau mengulangi sebuah teks. Lalu dilanjutkan dengan millisecond, berapa lama teks satu ke teks berikutnya itu akan dicetak. Lalu yang terakhir adalah Boolean trigger, yang gunanya adalah pada akhiran teks selesai dari sebuah proses diulang, apakah user ingin menambahkan new line untuk menambahkan enter spasi atau tidak. Jika true, maka akan ditambahkan new line. Cara kerjanya simpel, yaitu membuat sebuah perulangan, yaitu while saat count lebih besar dari 0. Misalkan count 7, maka 7 lebih besar dari 0, maka akan melakukan delay sesuai dengan millisecond yang user input, lalu akan mencetak teks sesuai dengan warna yang user inginkan, dan count akan dikurangin terus. Jadi saat 7 dikurangin jadi 6, dikurangin terus sampai countnya itu tidak lebih besar dari 0. Lalu sama halnya dengan trigger, yaitu jika false maka dia tidak akan mencetak new line, jika true dia akan mencetak new line. Lalu dilanjutkan dengan metode berikutnya, metode press any key. Sebenarnya ini bisa menjadi press enter key atau any key. Jadi press enter key ini tidak memiliki parameter, melainkan dia hanya menyuruh user untuk menekan enter saja. Jadi di sini saya deklarasikan untuk mencetak new line, lalu memberikan keterangan press enter to continue dengan range 90 ini warna abu-abu. Lalu di sini untuk membaca
enter pengguna, saya membutuhkan sistem input.read dari I/O. Mengapa saya menggunakan try and catch lagi? Seperti yang sudah saya bilang, bahwa sebuah fungsi jika melempar sebuah exception, dia harus menggunakan try dan catch. Jadi karena read ini melempar sebuah I/O input output exception, saya harus menggunakan try and catch dan sebagainya. Lalu lanjutkan dengan metode pemanggilan display menu. Display menu ini hanya berfungsi untuk menampilkan menu yang ada seperti layaknya di soal. Seperti contoh ini. Menu ini saja. Seluruh menu ini hanya menampilkan menu itu. Ya, di sini saya akan jelaskan. Jadi di sini saya membuat sebuah variabel string array bernama tulis yang digunakan untuk menampung seluruh opsi tool yang terdapat dalam menu agar bisa saya cetak dengan perulangan. Jadi dikarenakan saya tidak mau untuk mencetak tulisnya ini satu persatu seperti system.out.println satu persatu, saya melakukan loop. Kenapa? Alasannya adalah agar lebih efektif. Jadi semua list ini saya tampung ke dalam variabel dan akan dicetak dari loop. Cara kerjanya begini. Pertama saya hapus dulu, bersihkan layar, clear screen, lalu animasi teks. Animasi teks ini sama dengan ini saya lakukan untuk membuat ini. Ya, line batas ini saya buat dengan animasi teks sesuai dengan metode yang sudah saya beritahu, yaitu dengan warna 34 dan juga 36 kali setiap karakternya 10 second dan triggernya true, artinya setelah selesai proses perulangan akan dilanjutkan dengan new line. Lalu sama halnya dengan menu dan sama juga ini sama. Lalu ini perulangannya. Jadi logika perulangannya adalah for saat i sama dengan 0 dan i itu lebih kecil dari tulis.length, artinya dia akan mengulangi sepanjang banyaknya elemen dari tulis. Jadi kalau di dalam kasus ini tulis itu ada sekitar 7 elemen, dia bakal mengulang sebanyak 7 kali. Pada awalnya line ini itu berfungsi untuk menampilkan angka. Jadi karena kan i itu dimulai dari 0, sementara user harus melihat i itu dimulai dari 1, maka i itu plus 1. Dan saya tambahkan dengan color 95. I plus 1, jadi user akan melihat sesuai dengan yang diminta soal, yaitu 1, mulai dari 1 sampai 7. Lalu dilanjutkan dengan nested loop di dalamnya, yaitu saat j sama dengan 0, j itu lebih kecil dari tulis ke i length-nya. Jadi saat j sama dengan 0, saat i-nya sama dengan 0, tulis indeks ke 0, yaitu misalkan mencetak ini input 20 bilangan, itu dia akan mengulangi selama panjangnya karakter ini. Berapa banyak karakternya, itu mengulangi. Untuk color 93 dan color 97 ini tidak akan terbaca, tidak akan terhitung berapa banyak karakternya, melainkan cuma ini saja. Lalu setiap string itu saya cetak karakternya, setiap karakter. Jadi setiap 5 milisecond akan tercetak karakternya, seperti tulis i berarti ke 0 ini dan j-nya ke 0. Berarti i terus baru 5 milisecond lagi n, milisecond lagi p. Jadi tercipta sebuah animasi tulisan. Ya, sementara ketika sudah selesai, saya selalu membalikannya kepada color 97. Artinya ini color 97 ini adalah color yang saya gunakan untuk warna base atau warna netral, yaitu putih cerah. Lalu dilanjutkan dengan sama, ini masih batasan, dan juga masukkan pilihan 1 sampai 7. Mungkin ada sebuah pertanyaan, mengapa saya tidak sekalian meng-scan variabel untuk
user memasukkan pilihan itu di dalam metode display. Hal ini dikarenakan, saya turun ke metode menu, dikarenakan variabel pilihan jika diinisiasikan di dalam metode display, variabel itu akan bersifat dynamic, jadi dia tidak disetor di metode menunya, yang dimana metode menunya ini penting sekali untuk inisiasi kepada metode-metode lainnya. Maka dari itu saya membuat scan.next-nya pilihan itu di dalam metode menu, bukan di dalam metode display. Lalu saya lanjutkan ke method tools. Method tools adalah metode yang berisi tentang opsi-opsi seperti input bilangan, list bilangan, bilangan max min, urutkan, cari bilangan, tebak bilangan, sampai exit. Tuh. Metode tools yang pertama adalah metode untuk membaca dan menyetor input bilangan atau input bilangan. Metode yang ini. Ya, jadi saat user menekan nomor 1, dia akan masuk ke metode input bilangan. Metode input bilangan ini merupakan metode yang hanya menampilkan karena tipe datanya void, dan dia juga meminta input parameter dari pengguna berupa tipe data integer array any_num. Jadi variabel angka apapun yang bertipe data integer array. Saya akan menjelaskan cara kerjanya bagaimana. Yang pertama, di sini saya ini variabel ini hanya untuk inisiasi sebagai warning. Jika bilangan sudah terisi 20 kali dan penuh, maka saya akan menampilkan variabel ini. Loop ini adalah cara kerja bagaimana bilangan itu dimasukkan, di input. Jadi pertama saya menginisiasi loop, yaitu i sama dengan 0, i lebih kecil dari any_num.length. Lalu selalu saya panggil metode clear screen dikarenakan saya ingin setiap user masuk metode saya itu berupa halaman yang kosong dan bersih, tidak ada di atasnya ada tulisan atau apapun, namun itu sebuah halaman yang baru. Jadi makanya saya harus clear screen. Lalu ada sebuah kondisi, yaitu jika i itu lebih besar dari 0, maka lakukan beberapa perintah. Hal ini saya lakukan, kondisi ini saya buat dikarenakan saya ingin user itu dapat melihat bilangan yang sebelumnya. Jadi seperti contoh, jika i sama dengan 0, maka ini belum bisa dijalankan, diproses. Berarti bukan termasuk kondisinya. Maka pada kondisi yang ke-0, user hanya dapat melihat ini, masukkan bilangan ke i plus 1. Masukkan bilangan ke 1 berapa. Sementara jika i-nya sudah 1, berarti kondisi ini bisa dijalankan, di mana kondisi ini berisi isi dari bilangan yang di-input user. Jadi di sini saya buat berdasarkan warna, bilangan sama dengan batasan kurung kotak dan color 92 dan sebagainya. Itu begitu. Dengan teks animasi teks. Lalu di sini ada perulangan. Di mana sini saya mengulang saat j sama dengan 0, j itu lebih kecil dari i. Jadi fungsinya itu mencetak bilangan apa yang sudah di input user. Jadi, ini akan berulang sesuai dengan i. Jadi saat i-nya 2, berarti dia mengulangi sebanyak 2 kali. Jika j-nya itu sama dengan 9, maka akan ada new line dan juga beberapa spasi. Hal ini saya lakukan dikarenakan saya khawatir akan bilangan yang di-input user jika sampai 20 itu dari kiri ke kanan itu sangat jauh, jadi sampai tidak terlihat. Maka dari itu saya membagi, karena keberuntungan angkanya 20, jadi saya bisa bagi 10 baris pertama dan 10 baris kedua. Itu sih. Lalu ini untuk teks animasi akan mencetak array dari indeks ke j. 0 akan dicetak terus-terusan. Ini untuk menutup, jika sudah selesai berarti untuk menutup
eh, bilangannya itu yang nanti akan ketika saya jalankan akan diilustrasikan. Lalu ini untuk menerima masukan bilangan keberapa yang akan nanti disetor bilangan itu ke dalam N6 indeks ke I. Ini pesan sebelum berakhir, yaitu saat bilangan sudah penuh, yang artinya saat user sudah memasukkan 20 bilangan, maka akan muncul bilangan penuh. Bisa yang isinya ini bilangan sudah terisi 20 kali dan penuh dengan warna 91 itu merah cerah. Dan pesan ini akan menunggu selama 600 milisecond, lalu akan muncul press enter key. Akan muncul perintah berupa user harus menekan enter agar continue programnya. Lalu saya lanjut metode kedua, yaitu metode list bilangan sesuai dengan opsi ini. List bilangan ini bertipe data void yang hanya menampilkan sama halnya dengan sebelumnya. Dia juga sama halnya meminta inputan user berupa array integer dari N6, variabel apa saja. Sama halnya saya selalu melakukan clear screen juga di setiap metode saya. Lalu list bilangan di sini saya berikan keterangan bahwa ini metode list bilangan. Dan perulangan ini berfungsi untuk mencetak indeks bilangan, di mana dimulai dari 0 dan I itu lebih kecil dari N6 down length, yang artinya dia akan mengulangi perulangan ini sebanyak panjang dari array yang di input user. Jika 20 maka dia akan mengulangi sebanyak 20 kali. Untuk yang pertama saya menggunakan warna netral yaitu putih cerah 97. Ditambah di concat dengan bilangan keberapa, yang dimana keterangannya itu harus mulai dari 1. Maka dari itu saat I-nya 0, I yang ditampilkan menjadi 1 dengan operasi I plus 1. Lalu di sini ada juga kondisi saat I-nya kurang dari 9. Ini sebenarnya dua kondisi ini berfungsi sebagai spasi saja. Jadi dikarenakan angka 1 sampai 9 merupakan sebuah satuan dan angka 10 sampai 20 merupakan sebuah belasan atau puluhan, digitnya berbeda. Jadi angka 1 sampai 9 itu digitnya 1, sementara angka 10 dan sampai 20 itu digitnya 2. Maka dari itu harus ada perbedaan spasi agar tetap setara penampilannya. Jadi di sini saya membuat sebuah kondisi saat I-nya itu lebih kecil dari 9, maka gunakan 2 spasi sebelum panah yang nanti akan saya ilustrasikan. Lalu jika lebih atau sama dengan 9 I-nya, maka hanya gunakan 1 spasi. Begitu. Lalu saya juga delay setiap perulangan ini sekali, saya delay selama 20 milisecond. Dan saya akhiri juga selalu dengan new line. Jadi setiap bilangan ke-1 sama dengan berapa new line, bilangan kedua sama dengan berapa new line, begitu. Dan saya akhiri dengan press enter key. Lalu metode ketiga yaitu metode max min bilangan sesuai dengan opsinya, bilangan max min. Sini masih sama, max min bilangan itu memiliki tipe data void yang artinya hanya menampilkan dan parameternya itu membaca inputan dari isian parameter user bertipe data integer array, yang cara kerjanya adalah seperti ini. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana metode ini mencari max. Cara kerja pencarian max atau nilai tertinggi dari suatu bilangan, pertama saya inisiasikan variabel max itu sebagai indeks ke 0 dari array yang diinput dari user. Hal ini dilakukan karena saya ingin pada nantinya di perulangan yang saya jelaskan, saya ingin membandingkan angka sekarang dengan angka sebelumnya. Maka dari itu saya harus membuat max itu menjadi angka indeks ke 0. Dikarenakan saya juga memulai perulangan dari 1.
Karena jika saya tidak menginisiasinya dan saya memulai perulangan dari 0, jika 0 kurang 1, indeks ke min 1 itu tidak ada dan akan jadi error, out of bounds. Ini perulangan yang saya buat, yaitu dari inisiasi I sama dengan 1, lalu I-nya itu lebih kecil dari N6 doleng, panjangnya dari array yang di input. Jika N6I itu lebih besar dari I kurang 1, jika I yang sekarang itu lebih besar dari I yang sebelumnya, dan I yang sekarang itu lebih besar dari max, yang mana max itu merupakan 0, maka max akan menggantikan nilainya menjadi N6I. Sebagai contoh, saya mempunyai array di sini. Ini array yang tidak banyak. Ini hanya sebagai contoh. Jika pada awalnya, misalkan N6I, array pada indeks ke-1 itu lebih besar dari indeks sebelumnya, indeks ke-0. I kurang 1, 1 kurang 1, 0. Indeks ke-1 kan 30. Apakah 30 lebih besar dari 20? Betul. Tapi apakah 30 juga lebih besar dari max? Max kita tahu max itu indeks ke 0, maka 20. Betul. 30 lebih besar dari 20. Maka max sekarang adalah 30. Sama halnya jika kita lanjutkan. I kedua. Apakah 10 lebih besar dari I kurang 1? Tidak. Berarti ini salah. Apakah I ketiga? Apakah 500 lebih besar dari 10? Betul. Dan apakah 500 lebih besar dari max tadi masih 30? 30. Ya, betul. Maka 500 max sama dengan 500. Dan perulang ini akan terus-menerus berjalan satu persatu sampai ketemu mana yang paling tinggi dari suatu perulangan. Sama halnya dengan min, hanya berbeda tanda saja. Tanda lebih besar, lebih kecil. Kalau tadi di max lebih besar, maka di min lebih kecil. Saya beri contoh 1, misalkan J sama dengan 1, maka 30. Apakah 30 lebih kecil daripada 20? Salah. Sekarang kita lihat, apakah 10 lebih kecil dari 30? Betul. Dan apakah 10 lebih kecil dari min? Min itu sekarang sama, saya inisiasi juga, yaitu 20. Betul, maka min sama dengan 10. Gitu. Lalu selanjutnya adalah simpan posisi. Pada bagian ini berfungsi untuk menyimpan posisi bilangan max dan min. Mengapa saya melakukan ini? Dikarenakan ada sebuah kekhawatiran jika terjadi double bilangan yang max atau min. Seperti contohnya ada 10 itu bilangan min di posisi 1, sementara di posisi 9 ada juga 10 yang merupakan bilangan min. Maka keduanya harus diberitahukan bahwa memang bilangan minimal itu memang 10. Tapi terdapat 2 10 di posisi 1 dan di posisi 9. Jadi keduanya harus terekam posisinya. Maka dari itu saya membuat variabel maxcity dan mincity. Maxcity, mincity ini artinya counter untuk menghitung berapa banyak bilangan yang ada yang sama. Misalkan 10 tadi, berarti ada sekitar 2. Maka akan terus bertambah yang nantinya berguna untuk input ke dalam array maxpos dan minpos. Array maxpos dan minpos ini saya gunakan untuk menyetor posisi-posisi tersebut pada masing-masing, seperti maxpos posisinya di store di sini dan minpos posisi di store sini. Saya mendeklarasikannya besarnya dari inputan array yang user input. Penampilannya pertama saya clear screen seperti biasa, metode apapun saya selalu clear screen. Lalu saya akan menampilkan list bilangan di mana saya di sini memberikan keterangan list bilangan dengan color 90. Lalu dimulai dengan membuka kurung kotak. Lalu
Ini merupakan perulangannya. Di sini saya membuat perulangan menginisiasikan integer k sama dengan 0, k lebih kecil dari panjang dari sebuah array yang besar atau panjang dari sebuah array yang di-input oleh user. Lalu jika array pada indeks ke k itu sama dengan max, maka dia akan mengeprint warna 94, lalu akan menyetorkan indeks k itu sebagai, kita anggap sebagai posisi, ke dalam max pos. Jadi ketika kondisi ini berisi tentang warna, dan untuk keduanya ini itu tentang inisiasi posisi. Jadi sebagai contoh, misalkan max itu 70. Misalkan max itu 70 dan any6 k itu 5. Indeks kelima dari array any6 itu adalah 70. Maka kondisi ini terpenuhi, bukan? 70 sama dengan max. Betul. Ketemu. Maka yang tercatat di sini adalah k. Indeks k yang akan disetor ke array max position, di mana max city ini akan ditambahkan terus seiring seberapa banyak kondisi ini terpenuhi. Saat pertama kali terpenuhi, maka ini akan bertambah menjadi 1, sesuai dengan dari 0 menjadi 1, 2, sesuai dengan indeksnya. Sama halnya dengan min. Jika ketemu dengan number bilangan min yang sama, maka dia juga akan menyetor posisinya. Begitu. Lalu ini hanya sebuah pengecualian seperti yang saya jelaskan, yaitu saya membagi 2 saat k sama dengan 9, maka akan ada new line. Jadi baris pertama 10, baris kedua 10. Lalu di sini untuk mencetak seluruh bilangan dari sebuah array sesuai dengan indeksnya. Jadi di sini kedua ini itu untuk mencatat posisi, sementara ini untuk mencetak sebuah bilangannya. Diakhiri dengan square brackets penutupannya. Lalu di sini adalah bagian untuk menampilkan posisi bilangan max. Di sini saya memberikan keterangan bilangan max adalah concat bilangan maxnya berapa. Lalu terletak pada posisi ke. Di sini saya menggunakan loop, dikarenakan saya ingin mencetak semua posisi bilangan yang tersimpan. Maka dari itu saya menggunakan perulangan while. Di sini saya menggunakan count sama dengan 0, saya inisiasi lagi untuk menghitung indeksnya. Jadi saat count lebih kecil dari max city, misalkan banyak dari bilangan max itu adalah 3, maka count lebih kecil dari 3. Dia akan mengulangi terus sampai 3 kali. Jadi di sini saya akan mencetak bahwa dari max pos itu mengeluarkan posisinya. Misalkan tadi posisi max itu bilangan max ada di 9, maka saya akan mencetaknya ditambah plus 1. Dikarenakan posisi itu kami mulai dari 1, bukan 0. Jadi saya akan mencetak max pos berapa, plus 1, dan seterusnya. Sampai dia tidak lebih kecil dari max city. Terus bertambah. Sama halnya dengan min. Dia terus mencetak sampai posisi banyak bilangan minnya itu habis. Lalu pada akhirnya saya memanggil juga enter key dipisahkan dengan new line. Oke. Lalu untuk metode selanjutnya yaitu urut bilangan, metode keempat. Ya. Di sini caranya itu manual dengan memakai loop, dan sesuai dengan soal yang diinginkan adalah dengan metode bubble sort. Jadi metode urut bilangan ini merupakan fungsi void yang hanya untuk menampilkan, tetapi meminta 2 parameter input,
yaitu array dari integer untuk any num, variabel array bilangan yang ini diurutkan, dan array sort, variabel bilangan yang ingin ditampung, yang sudah diurutkan. Jadi untuk mencegah adanya perubahan di dalam program, saya membedakan array mana yang sudah terurut dan array mana yang belum. Jadi array yang belum terurut akan tetap kami gunakan any_num, sementara array yang sudah terurut akan dipindahkan ke AirSort, yang nantinya akan dideklarasikan dalam void menu. Jika bisa dilihat sini, void menu. Jadi sorted array itu dideklarasikan, diinisiasikan di menu sama dengan array build. Mengapa tidak di dalam metodenya? Dikarenakan sorted array ini bersifat dinamis. Ya, array bilangan kan dapat berubah. Maka dari itu supaya tidak berubah-berubah, saya setorkan di dalam menu. Karena misalkan user mau input bilangan lagi yang lain, maka sorted array harus berubah. Dia tidak bisa menginput terus, menampilkan array yang sama sebelumnya, namun harus array yang berbeda. Gitu. Cara kerjanya adalah yang pertama saya menginisiasikan variabel temp sebagai variabel penampung atau temporary. Lalu saya memindahkan semua nilainya, semua nilai yang ada di any_num itu saya pindahkan ke dalam rsort. Ya, saya pindahkan melalui perulangan loop ini. Lalu ini adalah bagian penjelasan pengurutan dengan menggunakan metode bubble sort. Jadi di sini metode bubble sort bekerja dengan cara pertama dia inisiasikan bilangan i itu sama dengan rsort.length -1, yang artinya dia melakukan perulangan dari belakang. Misalkan saya punya array 20 sampai 200, panjangnya 7, maka ini itu sama dengan 6 karena 7 kurang 1 6. Berarti dia akan membaca dari sini sampai sini 200 sampai 20 karena dia decrement. Di dalam for utama ada nested for. Nested for ini dia membaca kebalikannya dari awal, dari 20 ke 200. Jadi seperti pengikisan, karena kan nested for ini mempunyai syarat bahwa J itu harus lebih kecil dari I. Jadi saat I sama dengan 6, maka J itu harus mengulang sebanyak 6 kali. Sementara saat I-nya sama dengan 5, maka J harus mengulangi sebanyak 5 kali. Cara kerja kondisinya adalah sebagai berikut. rsort, yaitu si J sama dengan 0. Saya berikan contoh, seperti contohnya ini. Misalkan saat J sama dengan 0, maka rsort, misalkan ini rsort, maka rsort J, rsort indeks ke 0 yaitu 20, apakah lebih besar dari J plus 1? 3. Apakah 20 lebih besar dari 3? Jawabannya ya betul. Maka juga betul dia akan menampung rsort J yang berisi 20, ditampung dulu karena ingin diswap, dipindahkan. 20 akan ditampung ke dalam variabel temp dan J 20 ini akan ditimpa dengan J plus 1 yaitu 3. Jadi sekarang ini 3 dan ini 20. Karena J plus 1 itu sekarang isinya temp atau 20. Jadi sekarang 3 dan 20. Ini untuk kondisi pertama, yaitu J sama dengan 0. Jika J sama dengan 1, dia masih mengunci 20. Jadi cara kerjanya adalah dia mengunci satu bilangan untuk dibandingkan dengan bilangan lainnya sampai kondisi ini tidak terpenuhi dan dia mengganti bilangannya. Seperti ini, 20. Dia masih membandingkannya, apakah 20 pada J sama dengan 1, apakah 20 masih lebih besar dari 5? Betul, maka dia akan terus mengubah 20, 5, 5, 20, terus sampai ke sini, pada indeks ke 6. Ke 5, sorry.
Ya, 5. Ada geser ke 5. J sama dengan 5. Ini I di sini masih 6. I masih 6. J itu 5. Jadi saat array sort kelima itu si 20 ini masih. Apakah masih lebih besar dari J plus 1? Jawabannya tidak. Maka dari itulah for ini selesai. Diulangi lagi. I sekarang 5. Tadi I-nya 6, sekarang I 5. Saat 5, J bakal ngulang lagi di 3. Apakah 3 lebih besar dari ini? Salah, 7 lebih besar. Ini hanya kebetulan array-nya hanya mengulangi beberapa kali saja. Tapi cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Jadi dia akan menargetkan atau mengunci berdasarkan pemahaman saya, dia mengunci satu bilangan untuk dibandingkan dengan bilangan lainnya. Dan jika kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka dia akan mengunci bilangan yang paling kiri lagi. Gitu. Ini penampilan bilangan yang terurut. Clear screen, bilangan yang terurut seperti biasa, keterangan dan juga mulai dengan membuka square brackets, lalu menampilkan bilangan yang sudah terurut. Ya, di sini sebenarnya 3 kondisi ini hanya permasalahan warna doang. Jadi saya ingin menandai kalau misalnya saat K sama dengan 0 itu berarti dia yang paling terendah, dan saat R sort length min 1 artinya elemen terakhir itu dia paling tinggi dengan warna segini. Begitu saja. Terus K sama dengan 9 itu ya, hanya pemisahan seperti yang saya jelaskan, baris 1 10, baris 2 10. Lalu ini pencetakan array sortnya ditutup dengan kotak, dan ini ada sebuah keterangan catatan sistem pengurutan dilakukan menggunakan metode bubble sort, lalu dilanjutkan dengan press enter key. Lalu untuk metode kelima yaitu cari bilangan, masih sama tipe datanya void untuk menampilkan, dan input parameternya integer array ini 6. Di sini cara kerjanya adalah pertama saya inisiasikan variabel ulang bertipe data boolean, inisiasikan sebagai defaultnya itu true. Lalu di sini saya membuat sebuah perulangan while agar terus terulang. Saya juga menginisiasikan variabel seperti string ans untuk sebagai penampung jawaban, bilangan sebagai bilangan yang di input user, count juga sebagai counter untuk berapa banyak bilangan yang sama dicari user. Misalkan user mencari 10 dan ternyata di array yang user punya itu ada terdapat 3 10, maka itu harus dicatat juga posisinya yang akan nanti ditampung dalam variabel billPost dengan panjang any6.length. Lalu juga boolean is found equals false, saya inisiasikan sebagai false pada awal. Variabel ini digunakan untuk sebagai penanda apakah bilangan itu ditemukan atau enggak. Lalu ini penampilannya seperti biasa, clear screen. Lalu menampilkan list bilangan, saya berikan keterangan, dia juga dimulai dengan kurung kotak. Lalu menampilkan bilangan yang sudah diurut. Ini maksudnya menampilkan bilangan I sama dengan 0 dan sebagainya. Ini sama juga kondisi ini. Maksudnya untuk membedakan dua baris. Saya mencetak array bilangan per indeks itu selama 10 milisecond. Jadi saya tampilkan dulu semua. Lalu saya minta input user, masukkan bilangan yang ingin dicari. Di sini saya juga mempunyai proses untuk mencari bilangan, di mana saat bilangan itu sama dengan any6i, ini saya lakukan perulangan agar semuanya itu dicek. Lalu saat betul kondisi ini, saat bilangan itu ditemukan sama dengan si array dari indeks ke sekian, maka indeksnya itu akan disetorkan ke bilangan post dengan indeks count. Count itu tadi sama dengan 0. Dia akan terus bertambah saat bilangan yang dicari user itu memenuhi kondisinya. Saat sama memenuhi kondisinya, dia akan terus bertambah. Misalkan 10 tadi.
oh 10 ketemu di indeks ke-1. Maka posisi 1 itu ditampung dalam bilangan pilpos. Lalu bilangan ketemu di indeks ketiga, maka 3 ditampung ke pilpos dan sebagainya. Dan is found is true. Artinya bilangan ketemu dan sebagainya. Lalu ini saya redeklarasi karena kan saya ingin melakukan perulangan lagi menggunakan bilpos. Ini untuk penampilan, makanya saya clear screen ya. Jadi ada dua part di sini, yaitu pertama untuk menunggu cari bilangannya, kedua untuk menampilkan. Nah, ini untuk menampilkan, saya pertama berikan keterangan array list bilangan, lalu dimulai dengan pembukaan square brackets. Lalu di sini saya menampilkan bilangan yang ketemu. Seperti ini, saya mempunyai dua kondisi. Di sini saat i sama dengan bilpos count tadi 0. Jadi saat indeks ke i-nya itu sama dengan bilangan posisi indeks yang dicari user itu ketemu sama, dan is found itu artinya kalau dalam secara inisiasi default is found di sini true, itu artinya ya ketemu, maka print warna. Ini cuma masalah warna. Jadi saat bilangan yang dicetak itu sama indeksnya perulangan, dia akan memberikan warna yang berbeda 34, yang artinya menandakan oh ini bilangan yang Anda cari, ini di sini bilangan yang Anda cari, begitu. Jika else-nya itu berarti jika tidak ketemu ya secara default warna base, netral itu warna putih cerah. Lalu di sini ada, ini sama, hanya membedakan barisan pertama dan kedua itu 10-10. Lalu ini pencetakannya, ini 6 untuk indeks 0 sampai sekian. Lalu ditutup dengan brackets. Di sini ini adalah kondisi jika bilangan ditemukan atau tidak, berdasarkan dengan boolean is found. Jadi saat seperti yang ada di kode ini, kalau is found is true, maka kalau jika true, maka saya akan memberikan keterangan bahwa bilangan ditambah concat bilangan yang Anda cari itu ditemukan pada posisi ke. Posisinya ini saya lakukan perulangan. Saat bilangan itu sama dengan n6, artinya itu bilangannya itu sama dengan bilangan yang ada pada array itu sesuai indeks ke i, maka dicetak pada posisi keberapa? Itu i plus 1 atau i berapa sebagainya. Lalu dipisahkan dengan new line. Tapi jika bilangan tidak ketemu, saya memberikan keterangan bilangan tidak ditemukan. Lalu ini untuk menanyakan apakah ingin mencari bilangan lagi atau tidak. Di sini hal yang berbeda adalah saya menggunakan sistem .out.flush. Hal ini saya lakukan dikarenakan menurut saya jika scan yang digunakan dalam satu metode itu sama tipe datanya, maka tidak diperlukan flush. Namun pada kasus ini sebelumnya saya meminta user untuk masukkan bilangan, di mana scan yang digunakan itu scan next integer, meminta user untuk memasukkan tipe data integer ke dalam suatu variabel. Sementara pada scan ini saya meminta user untuk memasukkan suatu string ke dalam variabel. Hal ini berbeda tipe data, dan saat saya tidak memasukkan kode sistem .flush, ini akan menjadi double. Pertanyaan ini akan menjadi double dan lumayan bermasalah. Maka dari itu saya menulis sistem .flush sebagai membersihkan stream, ya, flush stream yang sudah dilakukan. Dengan hal ini saya tidak mendapatkan masalah yang saya dapatkan sebelumnya. Di sini ada dua kondisi, yaitu saat answer-nya itu saya buat semuanya secara general to lowercase. Jika sama dengan y, maka break artinya dia keluar dari perulangan while yang ini. Sementara jika ends to lower equals to t, yang artinya dia tidak mau melanjutkan lagi, tidak mau mencari bilangan, maka saya akan menginisiasikan ulang itu sama dengan false. Dan break,
Yang artinya dia keluar dari perulangan ini dan dia juga keluar dari perulangan while yang sebelumnya di sini. Dikarenakan ulangnya itu sama dengan false. Gitu. Lalu metode terakhir adalah metode menebak bilangan. Metode terakhir ini lumayan unik bagi saya karena saya membuatnya lumayan interaktif. Sama halnya, tebak bilangan hanya menampilkan karena bertipe data void dan juga hanya menerima input integer array dari N6. Di sini saya menginisiasikan variabel string array bernama dump yang berisi angka-angka. Ini hanya sebagai animasi sebenarnya, yang nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara animasinya. Lalu untuk menampilkannya itu clear screen. Lalu ini animasi komputernya, cara kerjanya seperti ini. Time itu berarti pada kode nanti yang saya kejelaskan itu program akan memilih angka acak yang digunakan sebagai berapa di saat indeks atau waktu kapan dia akan menampilkan tanda tanya ini. Maka dari itu saya membutuhkan thread locker random seperti import yang saya sudah jelaskan. Jadi sini pertama saya memberikan keterangan, tebak bilangan, dan komputer sedang berpikir. Jadi layaknya sebuah komputer sedang berpikir untuk menginisiasi sebuah bilangan. Jadi di sini saya melakukan perulangan sebanyak 30 kali, dan juga time-nya itu saya memanggil fungsi current dari thread local random, lalu diteruskan dengan next integer. Originnya itu asal dari 0 dan dump.length, panjang atau banyaknya elemen dari dump. Itu dia akan memilih, ini kan length-nya panjangnya itu 7 ya, 6, maka dia akan memilih angka 0 sampai 6, angka mana, misalkan dia memilih 3, berarti setiap if time equals j, saat j-nya itu 3 dan sama time-nya itu 3, maka dia akan menampilkan tanda tanya dan akan menunggu 200 milisecond. Ya, nanti akan ada ilustrasinya. Lalu jika tidak, maka hanya menampilkan dump j, angka-angka ini, sebagai layaknya seandai-andai komputer itu dapat berpikir. Lalu di sini dipisahkan sebanyak 10 milisecond. Oh ya, dan juga perulangan ini berfungsi sebagai backspace, jadi penghapus. Misalkan saya mencetak 1, 2, 3, 4, 5 dan saya mau pindah ke 5, 4, 3, 2, 1 tanpa harus mencetaknya ke bawah dengan new line atau ke kanan, yaitu space baru. Jadi saya harus menghapus sesuai dengan panjang dari kalimat ini. Seperti ini contohnya, pertama saya cetak 1, 2, 3, 4, 5. Lalu saya hapus dengan backspace sebanyak 5 kali. 5, 4, 3, 2, 1 dihapus. Lalu saya mencetak 5, 4, 3, 2, 1. Hapus lagi. Cetak lagi 9, 9, 1, 2, 3. Jadi akan terbentuk sebuah animasi. Lalu dilanjutkan dengan progress atau proses komputer menetapkan angka random, di mana di sini 6 location-nya itu saya menginisiasikan lokasi number dengan thread local random. Jadi thread local random yang tadi itu bukan untuk angka acak yang sebenarnya, itu cuma untuk kapan tanda tanya itu muncul. Thread local random yang ini untuk angka acaknya. Thread local random.current.next integer saya ambil dari angka 0 sampai dengan length si array. Jadi di sini saya ingin mengambil indeks acak dari array yang sudah di input user. Nah, saat sudah terambil, misalkan komputer mengambil indeks 4 misalkan, maka random number dari array indeks keempat itu disetor di random number. Lalu juga saya menginisiasikan variabel tebakan user. Lalu clear screen. Dan di sini keterangan tebak bilangan, sysout juga dimulai dari kotak
Nah, di sini hal yang berbeda. Dimana di sini adalah saya membuat sebuah perulangan, itu i sama dengan 0, seperti biasa akan diulangi sebanyak panjangnya dari array. Ini sama, masih sama, i sama dengan 9 adalah perbedaan dari baris K1 ke 2, tapi di sini berbeda. Dikarenakan saya ingin membuat user itu lebih mudah menebak. Contohnya seperti ini, misalkan array yang user punya itu misalkan segini. Misalkan seperti ini. Ini contoh simple saja. Misalkan seperti ini. Jika langsung saja komputer bertanya, tebak angka yang misalkan seperti ini. Saya buat lebih panjang. Misalkan komputer langsung bertanya, tebak angka yang saya pikirkan, maka user akan kesulitan menebak angka mana, karena dia harus menebak sebanyak 9 angka rentangnya itu. Maka dari itu saya membuat solusi bahwa saat i-nya itu sama dengan lokasi dari number, misalkan lokasi dari number itu 3 dan terpenuhi, jadi indeks ketiga 0, 1, 2, 3 di sini, maka dia akan memberikan tanda tanya seperti ini. Dan atau i-nya itu merupakan indeks numlock-nya itu dikurang 1. Jadi 3 dikurang 1 itu 2, berarti di sini dia akan memberikan tanda tanya. Atau juga plus 3, 3 tambah 3 jadi 6. Jadi sekitar di sini. Ya, sini. Dan juga minus 2, berarti 3 kurang 2, 1. Di sini. Dengan hal ini, user lebih mudah untuk menebak. Dia hanya menebak sebanyak 4 angka saja. Tidak harus 9 angka. Jadi itu sih solusi saya berdasarkan logika kondisi ini. Jika ini sama, ditutup, lalu tebak angka yang berupa berapa komputer pikirkan, dia akan membaca input, lalu saat tebakan benar sama dengan si random number yang disetor, maka akan ada keterangan selamat dan benar. Jika tidak, maka salah. Saya berpikir akan angka, dikasih tahu angkanya. Lalu terakhir yaitu enter key. Metode terakhir adalah keluar program. Keluar program di sini berisi kata-kata terima kasih. Di sini saya setor dikarenakan saya ingin mengambil acak indeksnya. Jadi user tidak selalu dapat pesan ini, bisa saja ini, bisa saja ini, dan sebagainya. Saya melakukan perulangan berdasarkan panjangnya dari ini dengan indeks random. Lalu saya ngeprintnya per karakter dengan 20 milisecond per karakternya. Lalu system.exit yang berarti program selesai. Lalu ini metode menu, metode utama itu berisi tentang panggilan-panggilan metode lainnya. Di sini seperti biasa saya menggunakan perulangan while true agar terus kembali ke display. Lalu saya menggunakan switch case karena kan input yang saya harapkan hanya angka 1 sampai 7. Jika angkanya lebih atau tidak sesuai, maka akan ada message tidak ada pilihan, harap menginput kembali. Dipisahkan dengan 2000 milisecond atau 2 second dan break. Dan fungsi main hanya memanggil metode menu. Berikut akan saya jalankan kode saya. Ya, seperti ini. Lumayan lambat dikarenakan recording. Lalu input bilangan misalkan 1, maka dia akan input bilangan ke 1 berapa. Seperti yang saya jelaskan, bilangan pertama itu dia tidak menampilkan, sementara jika kedua dia langsung menampilkan.
dan sebagainya. Kita juga bisa langsung menginput seperti ini, biarkan komputer yang mengisi. Oke, saat sudah penuh dia akan bilang sudah terisi penuh. Sebagainya. Agak sedikit lambat dikarenakan recording. Lalu list bilangan juga akan menampilkan seperti ini. Bilangannya. Lalu bilangan max dan min, dia akan menampilkan minnya itu pada 1 dan maxnya pada 231. Lalu juga urutkan dengan cara loop. Ini dia mengurutkan dengan betul sampai 231. Lalu cari bilangan. Terus ini kita meminta user untuk mencari bilangan, seperti misalkan kita ingin mencari 40. Maka dia akan menampilkan 40 ditemukan pada posisi keempat. Jika kita ingin mencari lagi, kita mencari misalkan 1, maka dia akan memberitahu. Jika tidak, maka kita akan keluar. Lalu juga yang terakhir yaitu tebak bilangan. Di sini maksud saya seperti begini animasinya, komputer berpikir. Lalu setelah selesai berpikir, ini lumayan lama. Ya, dia akan menampilkan angkanya. Jadi hanya menebak pada jangkauan ini. Misalkan saya memikirkan 90, maka saya benar. Dan jika saya kembali lagi pada tebak bilangan tadi, nantinya akan berubah setiap tebak bilangan. Lalu yang terakhir yaitu exit. Itu terima kasih. Dan ya ucapan itu. Kira-kira itu saja penjelasan dari program saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam.